aturan normalnya 3-4 kali sehari. Artinya kalau 3-4 kali sehari itu kan 6-8 jam sekali. Paracetamol itu tentang dosisnya itu luas. Jadi boleh diberikan per 4 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa konten di channel YouTube-nya Rumah Sakit Nur Hidayah. Salah satunya adalah Tanya Dokter. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu. Ini salah satu dokter IGD Rumah Sakit Nur Hidayah. Namanya adalah Dokter Nur Amalina. Nur Amalina. Panggilannya ya, Lina. Namanya nih, oke. Namanya adalah Dokter Nur Amalina, panggilnya Dokter Lina, ya, dokter instalasi gawat darurat Rumah Sakit Nur Hidayah yang insya Allah nanti akan memberikan informasi dan edukasi tentang cara penanganan demam pada anak ketika di rumah. Gitu ya, Dok ya? Ya. Nah, ada beberapa mungkin ya di luar sana kan orang masyarakat umum mungkin masih bingung kalau terjadi demam pada anak di rumah, itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua pertama kali, misalkan hari pertama dia demam, terus apa yang harus dilakukan orang tua pertama kali itu apa, Dok? Pertama kali ya, yang jelas yang harus diingat ya untuk semua orang tua itu hari demamnya itu harus diingat. Hari demam, hari pertama kali dia demam, karena kemanapun pada saatnya nanti ketika penanganan di rumah itu tidak berhasil, pasti kan orang tua akan membawa ke dokter gitu ya. Iya, betul. Dan di mana-mana dokter itu kan akan pasti bertanya hari kapan pertama kali demam terjadi. Kadang-kadang walaupun orang tua kan ngadep 24 jam ya, tapi kadang-kadang mereka nggak aware juga berapa kapan pertama kali muncul demam. Padahal kapan pertama kali muncul demam itu adalah inti dari yang kita tanyakan, karena kita pasti akan mengukur sudah berapa hari demam dan tindakan apa yang akan kita ambil gitu. Jadi yang pertama kali diingat harus pertama kali demamnya hari apa, pagi kah, siang kah, sore kah, atau malam kah gitu. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini memang harusnya bagi orang tua yang punya anak kecil itu sebenarnya wajib ada termometer di rumah. Itu alat wajib. Harus ada termometer di rumah. Harus ada termometer di rumah. Jadi kalau nggak ada, Bu, beli gitu. Paling 25.000 gitu. Siap. Berarti yang harus dilakukan pertama kali adalah mengingat hari pertama. Waktu pertama demam, kemudian harus ada termometer. Karena kita ukur demam. Karena kalau misalkan kita nggak punya alat untuk ukur demam, kita juga cuma meraba-raba gini kan nggak akurat ya. Cuman kayaknya panas gitu. Terus, Dok, dikatakan anak itu demam tinggi atau demam itu suhu tubuhnya berapa? Di atas 37,5. Di atas 37,5. Di atas 37,5 itu udah dikatakan demam. Nah, kemudian tadi kan disampaikan harus ingat hari pertama dia demam. Nah, perhitungannya perhitungan satu harinya itu dari kapan sampai kapan? Per 24 jam. Per 24 jam. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang panik ke rumah sakit gitu karena demamnya kapan, Bu? 3 hari. Saya pasti nanya gitu, 3 harinya mulainya tepatnya hari apa, Bu? Karena kadang-kadang misalkan mulainya hari Ahad ya, hari Ahad mulai demam, pasti hari Selasa tuh pasien sudah ke rumah sakit, dibilangnya 3 hari, padahal kita ngitungnya bukan Ahad, Senin, Selasa, bukan, tapi 3 harinya adalah ketika mulainya Ahad sore, berarti Senin sore itu baru hari pertama, karena kan ngitungnya 24 jam ya. Terus Senin sore ya, tadi Senin sore per 24 jam, Selasa sore itu 2 kali 24 jamnya, terus Rabu sore 3 kali 24 jamnya. Artinya hari ketiganya jatuhnya pada Rabu sore. Oh, hari Rabu. Jadi perhitungannya begitu ya. Jadi nih selama sebelum 3 hari sebenarnya apakah ditangani dulu di rumah atau boleh langsung dibawa ke rumah sakit? Misalkan dia harus ditangani di rumah dulu, mungkin ibu-ibu atau orang tua yang sudah paham selama di rumah itu apa yang harus dia lakukan. Misalkan sudah mengetahui bahwa anaknya demam di atas 37,5 baru hari pertama, apa yang harus dilakukan dulu deh sama orang tuanya? Sebenarnya obat yang wajib ada di rumah itu juga paracetamol. Paracetamol itu ada banyak, itu wajib ada di rumah, terutama bagi orang tua yang punya anak usianya kurang dari 5 tahun. Kenapa? Karena anak yang kurang dari 5 tahun itu masih beresiko kejang, yang sewaktu-waktu
bisa terjadi, walaupun di atas itu juga masih beresiko, tapi paling sering adalah di bawah, paling besar resikonya itu di bawah usia di bawah 5 tahun. Oke, terus Dok, kan tadi sudah diukur 37,5. Nah, kemudian itu hari pertama. Berarti baiknya dia dibawa ke rumah sakitnya setelah hari ketiga. Oke, setelah hari ketiga baru dibawa ke rumah sakit ya. Atau kalau misalkan sudah dengan obat demam, sudah kan kita ada penanganannya banyak ya demam itu. Yang pertama memang kita penyebab demam itu banyak. Yang pertama karena dehidrasi bisa. Yang kedua memang karena faktor penyakit juga bisa. Makanya kita yang penanganan demam itu yang pertama memang rehidrasi dulu gitu. Rehidrasi, ketika dia rehidrasi minum diperbanyak gitu ya. Cara gampang tahu cukup cairan apa enggak tuh dari warna pipisnya. Jadi orang tua harus aware sama warna pipisnya. Kalau misalkan warna pipisnya itu kuning cerah gitu ya, hampir-hampir mendekati jernih, ya nggak mungkin kalau jernih banget ya, tapi kuning cerah gitu berarti cairannya cukup. Tapi kalau misalkan cairannya itu apa namanya kuning banget gitu ya, mendekati air teh, kayak air teh itu kayak keruh gitu, berarti cairannya masih kurang, ditambahin lagi. Paling gampang kalau untuk orang awam cara tahu cukup cairan apa enggak seperti itu. Terus rehidrasi ya pertama ya. Pengobatannya. Jadi kan tadi kan sudah 37,5. Sebelum 3 hari kan nggak usah dibawa ke rumah sakit dulu nih, ditangani dulu di rumah. Tadi dengan perbanyak minum, kemudian obat penurun panas. Nah, cara minum obat penurun panas satu hari harus berapa kali? Satu hari aturan normalnya 3-4 kali sehari. Artinya kalau 3-4 kali sehari itu kan 6-8 jam sekali. Gitu. Jadi nanti tapi masalahnya bukan masalahnya ya, keuntungannya paracetamol itu tentang dosisnya itu luas. Jadi boleh diberikan per 4 jam. Per 4 jam cepat. Boleh ya. Jadi nanti misalkan ya jam 7 anaknya demam nih 38. Betul. Kemudian 4 jam lagi dari jam 7 berarti jam 11. Jam 11 diukur lagi suhunya. Kalau masih di atas 37,5 berarti sudah boleh diminumkan lagi paracetamolnya. Gitu. Jadi selama demamnya belum turun boleh 4 jam. Tapi kalau misalkan ternyata 4 jam kok udah turun ke angka 36, ya ditunda sampai 6 jam misalkan. 6 jam. Nanti 6 jam dari jam 7 berarti jam 1 siang ya. Jam 1 siang diukur lagi suhunya. Kalau memang dia demam di atas 37,5 diminumkan. Ternyata jam 1 masih belum demam, ditunda lagi sampai 8 jam. Gitu. Karena kan paracetamol seperlunya aja. Oke. Berarti itu ya buat orang tua. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit, lebih baik ditangani dulu di rumah ya. Ditangani dulu di rumah dengan ada beberapa alat atau fasilitas yang harus dimiliki orang tua ya. Dok, gini tadi kan harus minum perbanyak air. Itu berarti air putih ya. Baiknya air putih. Tapi kalau misalkan anak-anak mau masih ASI ya ASI nggak apa-apa. Terus kemudian kan ibu-ibu itu atau orang tua mungkin dia panik. Sebenarnya kalau anak demam boleh dikompres nggak? Satu. Kemudian kompresnya harus pakai air apa? Kemudian naruhnya di mana? Itu baiknya gimana, Dok? Kalau kompres memang iya ya, dari pertolongan yang non farmakologis non obat maksudnya. Non obat itu kan bisa pakai kompres. Nah, kompresnya yang dipakai adalah kompres hangat. Air hangat. Kompres air hangat. Kenapa? Karena kompres air hangat itu ketika dia tubuh gitu ya. Kalau misalkan kena hangat, kena suhu yang hangat, kena kompres hangat itu pembuluh darah yang di dekat kulit itu akan melebar. Di tempat kompres itu akan melebar. Nah, kenapa pembuluh darah itu perlu dilebarkan? Karena ketika pembuluh darah itu melebar, itu akan menguapkan panas, itu akan membuka pori-pori kemudian menguapkan panas. Sedangkan kalau kompres dingin itu untuk yang kayak memar gitu, untuk menghentikan perdarahan gitu, atau mengurangi bengkak kayak gitu. Tapi kalau misalkan jadi jangan berpikir wah ini demam berarti harus dikasih kompres dingin gitu kan. Enggak, tapi justru kompresnya kompres hangat. Air hangat ya. Dan lokasi yang paling biasanya kan di sini ya kalau di dahi gitu ya. Tapi yang paling kita kan mau membuka pembuluh darah ya, artinya kita cari pembuluh darah yang besar gitu, yaitu di ketiak sama di selangkangan. Gitu. Tapi ya jangan terus panas-panas banget karena area sensitif ya itu kan kulitnya tipis di area selangkangan sama di area ketiak. Jadi
hangat-hangat aja. Nanti hangatnya sudah hilang diganti lagi. Dua-duanya? Dua-duanya, kanan dan dua kiri? ketiak sama kedua selangkang. Tapi dok, biasanya orang tua itu kalau apa namanya ngompres itu kadang-kadang di sini dok, boleh nggak sih di leher belakang? Ya nggak ada larangan, boleh, tapi itu fungsinya hanya untuk kayak relaksasi gitu loh. Relaksasi. Berarti tapi yang bukan untuk penanganan demam pada anak, dia ngompresnya di ketiak ya, sama di selangkangan berarti ya. Oke. Nah terus, misalkan dia sudah 3 hari nih, kemudian dia kan dia dibawa ke rumah sakit misalkan, kenapa harus 3 hari? Karena di 3 hari itu apa yang kita cari itu baru mulai muncul. Contoh trombosit. Trombosit itu berarti dia harus dicek darah ya? Iya, hari ketiga. Kalau masih demam dengan usaha yang sudah kita lakukan kok ternyata masih demam, berarti harus dibawa ke rumah sakit. Kalau dari nanti untuk cek darah, nanti dokternya akan anamnesis lagi kan, akan tanya-tanya lagi gitu. Kalau misalkan perhitungannya memang sudah mencapai 3 kali 24 jam, ya berarti tetap akan diambil tindakan cek darah. Cek darahnya kita untuk menegakkan diagnosa. Karena harusnya kalau misalkan demamnya itu karena normal-normal aja, maksudnya bukan karena suatu penyakit yang entah virus, entah bakteri, atau cuma karena dehidrasi aja, harusnya selama 3 hari dikasih paracetamol dan rehidrasi cairan tadi, minum air yang banyak, itu sudah turun, sudah bisa teratasi. Tapi kalau ternyata 3 hari, ya kita harus waspada, ada apa, makanya kenapa kita ambil sampel cek darah. Gitu. Oke. Dok, tadi disampaikan kan harus banyak air minum biar tidak dehidrasi. Nah, tanda-tanda anak itu selain dilihat dari air urinnya atau air kencingnya, dilihat bahwa dia dehidrasi itu dilihat dari apa aja? Ada beberapa parameter ya, pertanyaan bagus sih sebenarnya. Yang pertama, kalau orang tua kan mesti hafal ya, karakter wajah anaknya itu kan hafal ya. Paling gampang dilihat dari mata gitu. Dan matanya itu biasanya cekung ke dalam. Jadi kayak bola matanya itu lebih nonjol gitu. Terus ini tulangnya ini lebih agak ke dalam gitu. Apa namanya tuh, kelopak matanya itu agak tekuk ke dalam gitu. Nah itu salah satu tanda dehidrasinya itu. Jadi matanya cowong. Kalau orang bilangnya matanya cowong. Terus dilihat lagi dari kulit perut. Paling gampang kan kulit perut ya. Nanti bisa dicubit, ya nggak cubit ini ya. Nggak cubit. Kayak ditarik. Kayak cuma ditarik sedikit gitu, jangan nggak menyakiti kok. Terus habis itu nanti dilepas. Nah kira-kira lepasnya kulit itu kan harusnya elastis ya, begitu dilepas dia langsung kembali ke bentuk semula gitu. Kalau cairannya cukup begitu, tapi kalau misalkan cairannya kurang, dia kembalinya akan pelan-pelan gitu. Jadi dia bertahan ya? Gini, bertahan cubitannya tuh kembalinya tuh pelan banget. Gitu. Tapi kalau langsung kembali berarti cukup. Sama bisa coba pencet ini kukunya. Ini kan kuku kan merah ya kalau kita lihat ya, merah. Ini bisa kita tekan gini kan jadi warnanya jadi putih ya. Iya, betul, jadi putih. Nah, terus kita lepas ini kan kembali ke merahnya itu cepat atau tidak. Standarnya sih kurangnya dari 2 detik harusnya. Gitu. Kalau dia tampak lambat banget kembalinya, dia sudah dehidrasi. Tapi biasanya kalau sudah sampai seperti itu, dehidrasi sudah berat pasti. Gitu. Oke, luar biasa informasinya dokter. Insya Allah bermanfaat. Iya, amin. Dok, tadi kan diinformasikan kalau bisa 3 hari, kan dia sudah orang tua sudah melakukan tindakan di rumah. Tadi sudah dikasih paracetamol, kemudian dikasih minum air yang banyak. Nah, selama 3 hari, kalau bisa baru dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau selama 3 hari ini, sebelum 3 hari, tapi dia kan sudah dikasih paracetamol, kemudian dia sudah minum air banyak, terus setiap 4 jam dia dicek, tapi dia tidak turun-turun. Apakah harus nunggu 3 hari atau bisa lebih cepat daripada 3 hari? Bisa lebih cepat, karena kan itu kan standar ya, maksudnya harusnya maksudnya kalau misalkan kondisinya nggak begitu gawat, harusnya per 4 jam itu sudah mulai turun demamnya di per 4 jam. Tapi kalau misalkan sudah paracetamolnya sudah dirutinkan per 4 jam, kok suhunya masih tinggi terus, artinya di atas 39 atau bahkan mungkin di atas 40 yang paling kita waspada, itu segera aja dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi kalau misalkan masih bisa ditangani dengan usaha-usaha per 4 jam masih bisa turun gitu ya, masih bisa ditunggu. Tapi kalau misalkan kok
di atas 40 ya biasanya sih, warning kita tuh di atas 40 terus suhunya padahal sudah di paracetamol per 4 jam nih masih di atas 40. Nah itu mending dibawa ke rumah sakit, nanti ada obat-obatan yang bisa kita masukkan lebih ini gitu. Atau misalkan dia disertai mual muntah gitu. Jadi kan kalau misalkan anak-anak mual muntah, jadi kan obat otomatis satu obat nggak bisa masuk. Betul. 2, rehidrasi minum pun nggak bisa masuk. Jadi mau pakai usaha apa lagi gitu lah kalau misalkan dia muntahnya hebat ya. Jadi demam disertai muntah yang hebat sampai setiap makan muntah, setiap minum muntah. Nah itu nggak usah nunggu 3 hari, langsung dibawa ke rumah sakit nggak apa-apa ya. Oke. Nah, efek kalau kemudian dia demamnya tinggi terus tadi sampai 40 atau berapa, efeknya apa? Kalau anak di bawah 5 tahun masih resiko kejangnya lebih tinggi, walaupun nggak setiap anak yang demam di atas 40 akan kejang, nggak, bahkan ada yang 41 pun masih fine aja. Kembali lagi ke ketahanan kondisi batas anak batas ya? Anak kan setiap anak kan punya batas kejang, angka batas kejangnya dia. Ketika dia ada anak yang 38 pun bahkan sudah kejang, tapi ya itu tadi kembali lagi ke toleransi suhu setiap anak beda-beda ya. Gitu. Baik, jadi dok, tadi kan kalau suhu tubuhnya sudah dilakukan penanganan pertama gitu di rumah, kemudian suhu tubuhnya masih tinggi, efeknya adalah kejang. Nah, baik, terima kasih dokter sudah memberikan informasi dan edukasi yang luar biasa. Semoga bermanfaat buat masyarakat Indonesia ya yang menonton channelnya YouTube Rumah Sakit Nur Hidayah. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya atau di konten berikutnya tentang penanganan kejang pada anak, karena tadi demam tinggi, efek resiko terbesar ya. Resiko terbesarnya adalah kejang. Jadi nanti kita akan bahas soal kejang itu di konten berikutnya. Terima kasih Dokter Lina sudah menyempatkan waktunya. Sekali lagi semua bermanfaat. Buat sahabat NH yang nonton channelnya Rumah Sakit Nur Hidayah, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Nanti pengen ada konten apa atau tanya dokter tentang apa, bisa komen di bawah. Nanti kita akan coba akomodir. Sampai ketemu lagi di konten Rumah Sakit Nur Hidayah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.